para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Dalam kesempatan ini, Tarigan Catur akan menampilkan sebuah pertandingan dari turnamen P3CI. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar berikut ini. Nah, ini adalah turnamen catur P3CI yang salah satu pertandingannya akan dimuat di Tarigan Catur. Ini merupakan turnamen P3CI KSK yang telah terselenggara pada seri ketiga. P3CI KSK seri 3 ini merupakan turnamen catur online nasional yang menggunakan aplikasi Lichess. Turnamen ini seharusnya terselenggara pada tanggal 21 Juli 2020, tepatnya jam 20.00 WIB. Namun karena ada kendala teknis dari jaringan Lichess, oleh karena itu turnamen ini diundur menjadi hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, tepatnya pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Nah, turnamen ini sifatnya adalah jenis turnamennya adalah arena yang berlangsung selama 2 jam. Yang dimana dalam setiap pertandingannya, turnamen ini menggunakan sistem waktu 3 menit plus 1 detik increment. Oke. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan, di mana pertandingan yang akan diambil adalah pertandingan antara Arifa Rizky Saputra yang merupakan non-master. Dirinya berhasil mengalahkan International Master Joseph Taher. Ini akan menjadi bagian dalam analisa Tarigan Catur, di mana Arifa yang menggunakan catur buah hitam, sedangkan International Master Joseph Taher menggunakan catur buah putih. Oke, kita langsung saja masuk ke pertandingannya, di mana pertandingan dibuka Joseph Taher dengan pion E4 dibalas dengan pion E5. Nah, pembukaan ini dinamakan pembukaan King Pawn Game. Oke. Selanjutnya Joseph Taher membalas dengan D4. Nah, pembukaan ini berubah menjadi namanya Center Game atau pembukaan pusat. Nah, kali ini balasan dari Arifa adalah pion E makan D4. Artinya pembukaan dari Center Game yang diterima atau Center Game accepted. Lanjut, pembukaan C3 berubah lagi menjadi nama pembukaannya Danish Gambit. Dimakan saja oleh Arifa, pion D kali C3. Kuda makan pion C3. Lalu, kuda C6 dibalas dengan gajah C4. Kuda F6 dibalas dengan menteri putih menuju B3. Lanjut, menteri E7. Gajah G5 menekan kuda yang sedang melindungi diagonal menteri. Lalu pion H6 untuk mengusir gajah tersebut. Lalu gajah makan kuda, menteri makan gajah. Kuda mengancam menteri dengan melakukan langkah kuda D5 sekaligus mencoba untuk menyerang pion lemah yang ada di C7, di mana jika lengah maka Joseph Taher siap untuk melakukan skak benteng. Lanjut, menteri hitam bergerak menuju E5 sekaligus untuk melindungi pion lemah yang ada di C7. Lalu, kuda bergerak menuju F3. Nah, ini menurut video juga merupakan langkah blunder ya dari Joseph Taher. Maka dapat dibalas dengan Arifa dengan menteri hitam memukul pion yang ada di E4
sekaligus melakukan skak. Kemanakah raja akan pergi? Oh, ternyata kuda menutup menuju E3 untuk menghindari skak tersebut. Lalu kembali gajah ke B4 melakukan skak. Raja putih menuju E2. Rokade pendek oleh Arifa dibalas dengan benteng menuju D1, benteng H menuju D1. Nah, di sini Arifa melakukan langkah gajah menuju C5. Gajah menuju D5 oleh putih sekaligus mengancam menteri hitam. Lalu menteri hitam bergerak menuju E7. Benteng menuju D3. Pion menuju D6. Raja bergerak menuju F1 untuk mengamankan raja putih menuju tempat yang lebih aman, yaitu menuju baris 1. Lanjut, gajah makan kuda, benteng makan gajah. Di sini Arifa memindahkan menteri menuju F6. Kuda bergerak menuju D2. Kuda bergerak menuju D4, mengancam menteri. Lalu menteri bergerak ke C4. Nah, kali ini langkah selanjutnya dari Arifa adalah pion bergerak menuju C6. Gajah menuju F3. Pion menuju D5 untuk mengancam menteri putih. Oh iya, di sini sebelumnya tarikan catur juga akan menampilkan pertandingan ini dengan menggunakan waktu ya, dengan menggunakan waktu pertandingan yang mereka lakoni. Jadi misalkan saat ini Yosep Taher waktunya tinggal tersisa 2 menit 9 detik, sedangkan Arifa waktunya tersisa 1 menit 22 detik. Jadi di sini tarikan catur ingin menampilkan bahwa mungkin langkah-langkah blunder dari kedua pihak dapat terjadi karena pertandingan ini tersaji dalam waktu yang sangat cepat, sehingga memang pertandingan menjadi lebih berat bagi kedua pemain. Lanjut, kemanakah putih akan bergerak? Menteri putih akan bergerak. Menteri putih bergerak menuju C5. Pion lagi mengancam, pion B6. Kemanakah menteri akan berpindah? Menteri pindah menuju C1. Gajah hitam menuju A6 skak. Raja putih menghindar ke tempat yang jauh lebih aman menuju G1. Benteng bergerak menuju E8, benteng F menuju E8. Pion menuju H3. Nah, di sini gajah menuju E2. Nah, pada langkah ini lagi-lagi Yosep Taher melakukan blunder, sehingga membuat posisi dari Yosep Taher semakin terjepit. Yosep Taher bukannya memakan gajah dari hitam ini, justru Yosep Taher malah memindahkan kuda menuju B3. Ini adalah situasi yang sangat menguntungkan bagi Arifa, sehingga Arifa memakan dengan gajah putih tersebut dengan kudanya, dengan melakukan kuda menuju F3 sekaligus skak. Di sini dimakan oleh pion putih, pion G makan F3, lalu di sini Arifa membalas gajah menuju F3. Nah, tepat di posisi ini Yosep Taher memutuskan untuk menyerah, karena memang situasinya sudah tidak lagi menguntungkan bagi Yosep Taher. Arifa di sini bisa memiliki 2 langkah lagi skakmat, walaupun sebenarnya masih bisa dicegah oleh Yosep Taher dengan melangkahkan menteri menuju F1, walaupun misalkan skak berpindah tempat masih lebih aman ya. Namun di sini memang untuk pertandingan yang ingin memperebutkan poin banyak, situasi ini sudah sulit bagi
Yosep Taher sehingga Yosep Taher akhirnya memutuskan untuk menyerah. Oke, konten Tarigan Catur cukup sampai di sini. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.